Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Line in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظيم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل مسلم يسرا لكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. صدق الله العظيم. صدق النبي الكريم. ونحن إن شاء الله على ذلك شهيد. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian dan setinggi-tingginya ucapan wujud rasa syukur kita atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada malam hari ini masih diberikan sehat dan sempat sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi, bertatap muka, bermuzakarah, bermajelis zikir, mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak diberikan kesempatan, mungkin kita tidak akan mendapatkan kesempatan berkumpul dalam naungan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diberi sehat, mungkin kita tidak bisa hadir, maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Mungkin ada di antara saudara kita yang kurang sehat, baik jasmani maupun rohani,
sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Di bulan Muharram yang mulia ini, di penghujung bulan, kalau tidak salah malam ini masuk malam 26. Jadi itulah salah satu untungnya kita menanggalkan setiap kegiatan majelis kita dengan tanggal bulan-bulan Hijriah, supaya kita tahu ini bulan apa dan kita tahu hitungannya. Selawat beriring salam, marilah selalu kita sanjungkan dengan setinggi-tingginya sanjungan dan sebanyak-banyaknya pujian kepada Nabi akhir zaman, penghulu segala nabi, Nabi paling mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Nabi yang paling agung diagungkan pula oleh Zat yang Maha Agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita bersalawat, dengan banyak-banyak kita sallu alaihi wasallimu taslima, kita menjadi mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumul akhir. Kita menjadi terang hati kita, iman kita menjadi mendapat suluh dari nur daripada salawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, kita nanti membacakan Jundul Kabir Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan berkah dari pembacaan wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kita menjadi mendapatkan berkah yang sangat luar biasa daripada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama wali kutub yang diizharkan yang insya Allah nanti tanggal 20 haulnya diadakan di Jakarta, Cidodol. Kita menyebut-nyebut namanya di sini sama saja dengan menceritakan keagungan, kemuliaan daripada zuriat Rasulullah SAW. Tidak lain adalah sama dengan kita menyanjung Rasulullah SAW. Itulah dengan yang disebut dengan sholawat. Sholawat itu namanya sholat. Yang mana penyanjungan tersebut tentu sering kita lakukan kepada orang-orang yang kita cintai. Antum semua mungkin sering menyanjung orang yang antum cintai, ya kan? Menyanjung orang tua ya, yang punya prestasi, kecemerlangan dalam amal ya, dalam kehidupan, mungkin punya datu-datu, kakek-kakek ya, leluhur-leluhur ya,
baik itu yang langsung sambungnya ataupun yang ke samping, pasti diceritakan kalau tahu, ya. Kalau tahu, kalau tidak tahu, ya bagaimana mau menceritakan. Perintah berzikir itu mengingat-ingat, menyebut-nyebut. Ya, zikir itu ya, sederhananya mengingat-ingat dan menyebut-nyebut. Ya, zikrullah berarti mengingat-ingat dan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Baqarah 200 tadi yang Fakir bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka sebut-sebutlah, ingat-ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kalian, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian menyebut-nyebut orang-orang tua kalian. Orang-orang tua ini maksudnya pendahulu-pendahulu, ya, orang-orang tua yang sudah lama. Atau asyadda dzikra, atau dengan zikir, dengan sebutan-sebutan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi. Ini perintah setelah pelaksanaan ibadah haji. Berarti setelah sempurna pun Islam kita, ya, ibadah haji itu rukun Islam. Malah kita disuruh lebih banyak lagi berzikir dengan zikir yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Makanya wirid yang kita baca ini adalah wirid yang sangat tinggi bahasanya, sambungannya diambil oleh Sahihul Wirid dari Al-Quran dan hadis. Dasarnya pasti ke sana. Banyakkan ayat Al-Quran. Nah, itu adalah zikir yang disebut dengan asyadda dzikra. Kenapa kita disuruh berzikir? Supaya kita tidak lupa. Karena sifat manusia itu suka lalai dengan kemewahan dunia, lalai dengan tipu daya dunia, dengan keindahan dunia. Kalau kita lalai dalam zikir kita, lisan kita kepada Allah, selalu berzikir, dibasahi dengan zikrullah lisan kita, lalainya lebih baik daripada kita lalai dan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati dengan lisan itu dia ada hubungannya, nyambung, ya, hati dengan lisan itu. Jadi zikir lisan yang kita dawamkan itu untuk menyambungkan hati kita dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan Zat yang Maha Hidup. Kenapa? Diri kita ini makhluk. Makhluk itu dia sifatnya apa? Fana, pasti ada akhirnya.
Maka supaya hati kita itu terus hidup, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhubung dengan yang Maha Hidup. Dan ini diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya. Mathalul hayy wal mayyit, seperti perumpamaannya seperti hidup dan mati. Jadi yang berzikir itu berarti dia hidup. Hati yang berzikir berarti hatinya hidup. Hati yang tidak berzikir berarti hatinya mati. Jiwa yang berzikir berarti jiwanya hidup. Fi nafsi itu di dalam jiwa, di dalam hati. Jiwa itu ada di dalam hati. Itu sebenarnya zikir khas ya. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan zikir di dalam hati. Nafsi itu nafsika itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah kepada Nabi. Makanya di situ ada yang tidak ulama ya masalah itu ya. Masalah ada dia orang pakai ayat yang berbunyi begitu, berzikir Rabbaka fi nafsika, ya. Zikirlah pada Tuhanmu di dalam hatimu. Itu disuruh menjadi landasan, tidak boleh zikir kuat-kuat ya, tidak boleh pakai mic ya. Tidak boleh rusuh ya, mengganggu orang ibadah. Benar juga kalau mengganggu ya, bagi yang terganggu ya kan, berarti hatinya tidak usuh ya. Yang tidak boleh itu kita berzikir dengan kuat-kuat, dengan jahat. Ketika ada orang membaca Al-Quran di dalam masjid itu, ada perintahnya, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu, situ ya kan, disuruh kita mendengarkan dan memperhatikan. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, zikir yang paling tinggi itu adalah membaca Al-Quran, karena di situ di samping kita zikir kepada diri kita, ketika membaca Al-Quran itu kita mengingatkan orang juga ya kan. Ada Al-Quran itu ada firman Allah ya kan. Itu tidak boleh kita dengan kuat-kuat. Itu namanya inhilaf ya. Ada orang terganggu dengan zikir kita yang kuat-kuat ya dengan kuat-kuat. Tapi kalau di dalam majelis ini, anda rasa kalau kita zikirnya saling pelan-pelan, maka tertidur semua ya. Itu semua zikir, ayo zikir pelan-pelan, bacaan yang kita masing-masing untuk ambilnya pelan-pelan aja. Itu semua sedangkan anak pakai begini aja ada yang ngorok ya. Coba lihat nanti ya, ada yang ngorok ya. Ini jangan ketawa pula ya kawan ngorok ya. Ya ini yang nanti diberi kenikmatan lain dari oleh Allah Taala, diberi waktu istirahat. Mungkin waktu lain tidak bisa istirahat. Di majelis ini bisa istirahat dengan tenang ya kan. Jadi kita di sini zikrullah, mungkin yang hadir malam ini adalah pejuang-pejuang jihad-jihad ya, mujahid-mujahid yang istiqomah, yang sudah 3 tahun kita laksanakan ini. Kenapa? Perjuangan kita ini bukan perjuangan melawan musuh di medan perang ya. Bukan perang yang maksudnya perang antara Rusia dan Ukraina, bukan ya. Perang kita ini perang melawan setannya, melawan hawa nafsu. Ya, setan itu dia memboncengin hawa nafsu kita. Jadi
Jadi perang kita itu adalah perang melawan setan. Setan itulah musuh yang nyata, ya. Kalau kita sekarang ini mau perang-perangan kayak Rusia dan Ukraina kan, saya rasa tidak mau kita, ya. Lebih enak hidup tenang, ya. Bukan kita tidak mau berperang. Kalau ada yang memerangi kita wajib melawan. Tapi kalau tidak ada yang menabuh genderang perang, kita sendiri yang menabuh genderang perang, ngapain? Ya. Jadi ini yang Anda sampaikan berhubung dengan kesibukan heboh di media sosial isu tentang Imam Mahdi. Jadi isu tentang Imam Mahdi itu adalah upaya untuk menarik umat kepada suasana perang. Nah itu ya, tujuannya itu politik. Dari zaman dulu itu, dari 2000 berapa itu ya, diisukan kalau Imam Mahdi mau datang, bukan segala macam tanggal 15 Ramadan, itu hoak ya. Ya Ustaz sudah menolak, kacau juga ya. Itu tuh politik ya, politik untuk apa ya, meraih simpati, meraih kekuasaan, ya kan? Nah inilah kacau kita kalau sudah simbol-simbol agama ditarik ke politik. Makanya daripada kita berbicara politik, lebih baik kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita di luar 2 jam menggunjing politik, lebih baik kita duduk di sini 2 jam bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan pujian-pujian yang tinggi, ya. Itulah tujuan majelis zikir ini. Nah, majelis zikir ini jangan dianggap remeh, ya. Ada sebagian dari saudara kita menganggap remeh sebuah zikrullah. Habis sholat, waktu azan tiba ramai, waktu imam mulai takbiratul ihram 2 baris, selesai imam mulai istighfar, mulai baca zikir. Habis sholat wirid itu yang seperti biasa, la ilaha illallah wa la syarika lah, mulai juga orang masuk lagi, Allahumma inna laka bisalimin, tegak lagi 4 orang diajak, Allahumma ajirna minan nari salim, itu tidak mau tegak. Kenapa dia? Ada yang berpendapat zikir dewe-dewean belang, ya. Kalau zikir dewe-dewean itu kan bisa juga, ya. Siapa bilang tidak bisa? Tapi zikir berjamaah itu lebih mulia, lebih lama, ya. Maka disitulah akhir zaman kita sudah nampak. Imamnya tinggallah dewe-dewean, ya. Kalau ada yang masih punya perasaan, tinggallah berbohong. Kalau tidak enak belum tinggal imam, ya. Yang saksikanlah di mana-mana masjid, ya. Jadi masjid itu dijadikan simbol-simbol saja untuk bermegah-megah, berbangga-bangga. Bangun masjid berlomba-lomba supaya disebut, siapa bangun masjid siapa panitia, cuma itu saja untuk membangga-banggakan diri. Padahal simbol masjid itu sendiri adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Salat berjamaah itu ya hablum minan nas, ya, bukan hablum minallah, ya. Hablum minallah itu di sini, ya. Terima beda salatnya. Tuh, hablum minallah. Kalau untuk salat berjamaah itu hablum minan nas, ya. Untuk merapatkan Islam, makanya itu simbolnya lurus dan rapatkan saf, simbol kekompakan, ya, persatuan dan kesatuan umat Islam. Habis sholat duduk bareng-bareng, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam berdoa, doakan kawan tadi yang dalam kesusahan. Ada kawan tadi yang mukanya cemberut, habis sholat itu ditanya, salam-salaman lah, ya dah, ya. Tengok muka dari hujan, apa jok, habis begadang, ya. Apa begadang? Nunggu bini balik, dan bininya pergi. Waktu dicari, bini kawan lari dari dah, dipamong, ya. Kenapa jok? Nangis malaman, apa diputusin pacar, anak buyan, enggak?
Itulah gunanya kita berjamaah, bukan sekedar ngitung pahala, ngitung. Wah, 27 derajat, aku masuk surga. Hebatnya anda ya. Nabi Muhammad SAW itu sudah bersabda, aku ini tidak akan masuk surga kalau tidak karena amal. Jadi masuk surga itu karena amal ya. Nah, jadi jangan cukup untuk beramal kita sudah kemudian putus kita lah yang paling mulia kita masuk surga, dapat kunci surga, miftahul jannah. Ya, jadi salat berjamaah itu harusnya dijadikan ajang untuk ukhuwah Islamiyah, ya, bukan saling memperhatikan kawan kita sana sholat. Oh, kawan kita ini mazhab apa? Ya, mulailah tuh berdakwah bil haq, habis imam maco istighfar langsung tegak apa? Dakwah salafi ya. Langsung tegak apa? Enggak mau bid'ah katanya. Doa berjamaah tadi. Nah, ini nang kono lah saya ya. Nang kono lah saya umat Islam. Enggak mau bersatu, kalau mau duduk bersama berdoa Inilah di sini. Jadi zikir itu banyak sekali ya manfaatnya, apalagi zikir berjamaah bermajelis begini ya. Diharapkan di antara kita di sini punya rasa kasih sayang ya, rasa saling tolong-menolong, rasa peduli ya. Nah di situ yang ingin dicapai sebenarnya ya. Itu masuk dalam bab hablum minallah. Hablum minallah itu letaknya di sini ya. Allah yang tahu ya bagaimana hubungan hambanya itu dengan dia ya. Ini jangan kita ukur oleh dia. Jadi zikir kita adalah untuk menjaga lisan kita terus dibasahi karena perintah ya. Perintah itu perintah Rasulullah SAW ya. Sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, syariat iman itu banyak sekali. Tidak sanggup kalau ini melaksanakan semua. Itulah kira-kira sana. Tunjuk tolong kau beri aku nasihat, beritahu supaya aku bisa masuk surga dengan baik. Apa amalan? Rasulullah bersabda, senantiasalah basahi lisanmu dengan zikir. Ya. Cuma itu ya, jalan yang paling mudah. Ya. Kenapa? Nah, zikir ini adalah inti dari ibadah, ya. Inti dari ibadah. Umpama kita duduk di suatu majelis, ya, suatu perkumpulan, memperingati HUT RI, ya, memperingati HUT RI. Dalam kajian Islam itu menceritakan syuhada, ya. Menceritakan syuhada itu insya Allah orang-orang soleh. Kalau dia bukan orang-orang soleh, tidak akan mau dia menjadi syuhada, ya. Paling tidak solehnya saat-saat dia memang terketuk artinya mau dia berjihad, ya. Dia golongan orang-orang yang sikoh, ya, yang istiqomah, tegak lurus di jalan Allah. Diceritakan. Dalam cerita itu pasti ada dasar-dasar menceritakan, mengupas hadis-hadis Rasulullah SAW, mengupas ayat-ayat tentang keutamaan seorang syuhada, ya. Itu namanya baliknya kemana? Zikrullah, ya kan? Baliknya kan zikrullah. Dalam awalnya kita pasti ada awalnya pembukaan itu protokol atau siapapun yang membuka acara itu yang berbicara dalam acara tersebut pasti ngomong alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pasti itu kan. Nah, zikrullah lah. Ya. Salat kita coba salat itu zikrullah, ya. Tapi namanya as-sholatu la ilaha illallah, ya, bukan as-sholatu ala nabi, ya.
Dia enggak ada juga salatu wassalamu ala asrofil. Salat ya ala Nabi ya. As-salatu wassalamu ala asrofil. Asrofil itu asrof ya, sebaik-baiknya ya, paling baik, paling mulia ya. Asrofil anbiya ya, nabi yang paling mulia. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-salatu wassalam ya. Salat dan salam ya. Kalau bahasa Indonesia di Indonesia apa? Sholawat dan salam. Itu sholawat apa? Sholawat itu sholawat. Itu namanya tidak ngerti bahasa Arab ya. Betul? Ya kan? Apa? As-salatu wassalam, sholawat dan salam. Jadi sholawat itu apa? Sholawat apa? Sama lah dengan orang lakukan sholat dulu. Zaman kecil dulu. Itu abang semayang lah. Bos semayang. Nah, sama wong gini ya, wong kekinian. Aku belum semayang. Semayangku ajaran Hindu. Enggak masuk seketai semayang deh. Semayangku ibadahnya orang Hindu katanya. Padahal itu hanya bahasa saja. Era. Inilah politik ya. Era. Semayang itu apa? Menyembah Tuhan ya, kalau bahasa Indonesia ya, menyembah Tuhan. Yang itu kan memang kalau bahasa Hindunya kan dewa ya. Dewa maksudnya itu kan Tuhan ya. Nah, menyembah Tuhan ya. Betul beda sholat itu menyembah Tuhan. Betul beda. Betul kan? Tapi isinya apa? Isinya memuji Allah, membesarkan Allah, berdoa ya. Betul lah, zikrullah. Apa pertama kali? Rukun pertama takbir. Ya. Rukun syarat sahnya pertama itu nih, niat itu syarat sahnya ada. Ya. Kalau ada niat, tidak sah ya. Dalam niat itu juga kalau dilafazkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya, disunahkan untuk dilafazkan. Baca bismillah. Kadang baca a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Baca juga lah. Belum ada tu. Zikrullah juga lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita selalu zikrullah. Ya. Itu pengantin baru keluar pengantin itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat itu tadi zikrullah kan? Zikrullah wa zikrun nabi. Ya. Zikir Allah dan zikir nabinya, mengingat nabi, ya, memuji nabi. Memuji nabi itu juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah tu sampai di situ mulai lagi ke di mana yang sudah bilang alhamdulillah. Ya, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, dah pada pokoknya zikrullah. Nah, inilah baru diterangkan malam ini ya. Baru malam ini diterangkan apa kita gawe itu zikir ya. Zikir kita dengan lapang lisan ini memang membiasakan di lidah kita untuk selaras dengan hati supaya perbuatan kita tercermin daripada hati kita yang selalu zikir ya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Kalau orang iqamah sholat, mendirikan sholat, kalau mengerjakan sholatnya tentu lagi ya. Kalau orang ya bisa mendirikan sholat, istiqomah dengan sholatnya, apa itu zikir yang hakiki ya? Zikir yang hakiki bahwa kita ini sadar diri kita ini makhluk hamba Allah, harus patuh pada Allah, dan Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta yang selalu ada mengawasi kita ya, tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Nah, diawasin terus. Itulah namanya iqamah shalah ya. Sadar bahwa Allah itu ada terus, tidak ada pakai ruang dan waktu ya.
tidak pakai waktu zuhur, Allah itu wabarakatuh, ya. Nah, sudah kita selesai sholat zuhur, Allah tak ada lagi, kita bebas lagi melakukan maksiat. Ya, ya kan? Makanya tak ada ketemu yang disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat berdin, ya, sholat tunggak-tunggik, tapi maksiatnya maksiat berwajib, tapi memang hilangnya lah, kalau hilang tak jadi, ya. Nah, disitulah fungsi zikir tadi, menjaga kekhilafan kita. Ya kalau kita capek lah zikir terus, jangan capek, ya. Zikir itu tidak capek, dah. Keluar rumah baca Bismillah, ya. Dalam perjalanan terus, terus. Kalau lupa hati itu mau takut lalai, ya lisanlah terus. Apa yang dibaca, ada. Apa yang kita baca bisa, tidak baca lah. La ilaha illallah, ada. Apa ya Allah, ya Allah, apa ya Rahman, ya Rahman, apa ya Rahim, ya Rahim, apa ya Salam, ya Salam, ya Salam. Bagus juga dalam perjalanan ini, selamat kan? Ya Salam, ya kan lakukan, ya Salam, padek nggak mengucap ya Salam, ya Salam, kan? Ikan dalam kolam, ya. Jadi kalau ya Salam itu asma ya, salam ya, yang maha memberi keselamatan, ya. Nah, zikirlah ya, zikirlah ya. Kalau tak tahu tanya ya. Ya, disitulah fungsi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengingatkan kita dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikir, ya, ahli zikir, ya. Ahla zikir ini, ya, paling tidak golongan para nabi, ya. Para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya apa? Para siddiq, ya. Para orang-orang soleh, ya, yang siddiq, ya, orang soleh, ya. Yang siddiq, yang sikah, ya, yang memang istiqamah, yang dia zikrullah, ya. Tidak ada bohongnya, tidak ada tipu muslihatnya, ya. Bohong tipu muslihat itu perkara yang paling mudah dilakukan, ya. Hanya Allah yang tahu kalau kita bohong, kan? Sama dengan kita puasa, ya. Cukup Allah yang tahu. Tapi kalau faktanya sudah terbuka, kebohongan itu tidak bisa ngelak lagi awalnya lah. Tapi kalau ada kebanyakan bohong, kan? Nah, jadi salah satu itu dosa yang paling ringan dilakukan oleh orang soleh sekalipun, orang alim sekalipun, itu adalah bohong, ya. Jadi kalau orang itu memang istiqomah dengan sholatnya, dengan zikrullahnya, maka dia tak akan mau bohong. Dia pasti jujur. Maka disitulah disebut golongannya siddiqin, ya. Kalau orang masih bohong, dia tak akan mungkin masuk golongan waliyullah, ya. Ya, tidak maksud masuk dengan golongan siddiq, ya. Nah, jadi ini salah satu pelajaran, ya, bahwa kalau kita memang istiqomah mengakui bahwa Allah itu ada dan maha mengawasi, maka kita akan berlaku jujur dan takwakal, ya, takwa, ya, ya, yang disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa, takutlah, ya, hati-hatilah, itulah bahasanya, ya. Kalau takut itu khauf, ya, hati-hatilah. Jadi hati-hati itu memang dipertimbangkan betul, ya. Ini salah atau benar, ini mengandung subhan atau tidak, itu yang dimaksud takwa itu, ya. Dia warok, ya, membelakangi hal-hal yang berbau subhan, yang berbau salah, berbau batil, ya. Itu namanya takwa. Haqqa tuqatih, ya, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya kehati-hatian, benar-benarnya. Jadi takwa itu kalau ulama menyimpulkan adalah melakukan segala amal, ya, yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Itu disebut
takwa itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu itu mati dalam keadaan kecuali kamu benar-benar muslim, benar-benar selamat dari azab kubur, selamat dari muka nakir, malam kamu masuk kubur berdasar kalau kayo, coba lah kalau saya masuklah kubur kalau tamu, kalau tidak apa-apa kasih tahu kami, ya, ya. Jadi itu kalau kayo. Kalau umat-umat Nabi terdahulu, salah satunya umat Nabi Nuh, dia menyebut dirinya muslim ya. Umat Nabi Nuh ya, salah satu ayat Al-Quran nanti bacakan ayatnya. Nabi Musa muslimun juga dia disebutnya. Tapi kalau dalam sebuah hadis Rasulullah membedakan umat Islam tidak atau itu umat Nabi Muhammad itu dia sholatnya ini yang kita ini sekarang ini yang 5 waktu itu maksudnya. Jadi sebenarnya muslimin yang Islam yang sebenarnya adalah yang benar-benar sudah bisa selamat dari siksa azab api neraka dan azab kubur, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pada intinya ya. Kalau mengaku menyembah Allah, kalau tidak kenal Allah kita belum selamat. Itu lagi ya. Jadi insyaallah perumpamaan itu ya, salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, kemudian sanadnya disahihkan oleh Imam Hakim. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian ala unabbiukum bi khairi a'malikum, aku ajarkan dengan sebuah amalan yang lebih baik daripada amal kalian itu, wa azkaha inda malikum, dan lebih indah ya, lebih indah di samping raja kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan lebih luhur, lebih tinggi derajatnya daripada derajat kalian itu, wa khairul lakum min infaqi dzahabi wal warq, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, wa khairul lakum min antalqau aduwakum, lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh-musuh kalian. Kan musuh-musuh ini di medan perang, maksudnya di medan perang, wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kalian menembang batang leher mereka atau mereka menembang batang leher kalian. Nah, itu maksudnya lebih baik lagi di medan perang. Mendengar hal tersebut, para sahabat langsung menjawab, bala ya Rasulullah, mau, iya mau ya Rasulullah. Langsung Rasulullah bersabda, qala zikrullah ta'ala. Jadi jangan ada remeh orang zikir ya. Jadi jangan lagi kalau ada yang ngato lu suruh bawa ke sini. Suruh bawa ke sini kita bahas ya. Kita bahas, kita buka kitab, suruh dia buka apa dalilnya ya, mengatakan zikir dewe-dewe gitu ya. Nah, jadi jangan takut ya. Jangan takut ya. Insyaallah tidak apa-apa ya. Kalau zikir kita ini tidak ada yang aneh ya. Yang zikir kita ini yang sepanjang untuk ketahui ya, tidak ada yang aneh ya. Kalau ngajarin zikir bukan ada berani ya. Ngajarin zikir bukan ada berani takut mayau ya. Belum ya. Oke, kalau nak zikir itu jangan doain lalu ya, jangan nak buru-buru naik kelas orang ya. Lagi mayau sudah ada yang dari mayau ya. Insyaallah tidak apa-apa ya. Jadi ini sekedar motivasi ya, motivasi. Insyaallah kalau kita membicarakan ilmu di sini ya, termasuk majelis ilmu
Nanti kita wirid ya, wirid ini ngambil berkah. Kalau dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala setiap bait yang kita baca daripada wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, ya paling tidak kita dapat berkahnya. Ya kan itu tujuannya cuman kan, ya, kita ambil berkah ya. Yang kedua nanti setelahnya kalau kita tahlil ya, mendoakan orang-orang tua yang sudah meninggal. Itu wajib mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu ya, wajib ya. Adapun majelis tahlil, tahlilnya itu adalah sebuah berkah aja kita ambil ya, bertabaruk kepada amal. Ya dah, berkah majelis tahlil zikir kita tadi, kita minta diampunkan orang-orang yang sudah meninggal itu, dilapangkan azab kuburnya ya, dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu doa kita yang baik ya, doa yang baik itu pahala buat kita ya, betul kan? Itu dasarnya gimana ya. Kemudian kita baru duduk santai-santai, bahas lagi bahas ilmu lagi, tidak bahas yang lain-lain. Kalau punya lain-lain, buyur-buyuran itu sekedar ngelengikan menyangkut. Jadi insyaallah majelis kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apapun hajat kita ya, salah satu mungkin minta kesehatan ya, kesehatan daripada orang-orang keluarga kita, diri kita ya, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi Allah kesembuhan ya. Yang sedang kesusahan diberi kemudahan, diberi kabar gembira ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diberi kemurahan rezeki ya, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, semuanya kita mintakan yang baik-baik ya. Terutama kita minta ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu berada dalam hidup kita, diberi taufik dan hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.